Oke, welcome back guys ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre horor berjudul Hereditary yang disutradarai oleh Ari Aster, rilis pada tanggal 27 Juni 2018. Film ini mendapat banyak nominasi dan penghargaan, salah satunya Best Script, MTV Movie dan TV Award, dan juga menjadi sorotan dan sukses mencuri perhatian para penikmat film horor tentunya. Walaupun berbeda dengan film bergenre horor pada umumnya, dikarenakan tidak banyak mengandung jumpscare atau nada mengagetkan dan penampakan seperti film horor lokal, tapi film ini akan membuat kita penasaran sepanjang jalan ceritanya. Sepanjang film ini kita akan dibuat bingung dan mencekam. Biar kalian makin tidak penasaran, langsung saja ketatkan celana dalam, simetriskan posisi rebahan, jangan pernah semangat, tetap putus asa, dan tetap jadi beban keluarga. Kita bacot lagi guys ya. Adegan diawali dengan menceritakan hari terakhir berduka cita kematian Ibunda Annie Graham yang bernama Annie. Peter dan adiknya bernama Charlie pagi itu dibangunkan oleh ayahnya Steve untuk pergi ke rumah duka di mana nenek mereka disemayamkan. Annie melakukan pidato dan kata penghantar untuk memimpin doa pemakaman tersebut. Kesedihan yang mendalam pun terus dirasakan Annie karena semasa hidupnya Annie sangat jarang berkomunikasi dan memperhatikan ibunya tersebut. Hal itu bukan tanpa sebab. Annie selalu dihantui masa kecilnya yang suram sejak kematian ayahnya karena mengalami gangguan jiwa dan tidak mau makan hingga akhirnya meninggal. Kemudian diperparah dengan kematian kakaknya karena gantung diri. Selain itu, perbedaan pendapat antara Annie dan Annie juga merupakan sebab hubungan mereka tidak harmonis. Annie dan suaminya Steve tidak suka karena nenek Charlie dan Peter tersebut juga merupakan seorang paranormal dan praktisi spiritual. Hari terus berganti hingga hari berkabung atau berduka cita pun usai. Sejak neneknya meninggal, Charlie kecil mulai memperlihatkan gejala aneh dan misterius, dan termasuk saat dia berada di rumah duka. Dia mencoba menggambar liontin yang dipakai neneknya tersebut. Berbeda dengan anak lain pada umumnya di sekolah, Charlie sangat pendiam dan suka menyendiri. Charlie bahkan sering melihat penampakan neneknya, termasuk saat dia memotong kepala burung yang ia temukan di sekolah. Pada sore harinya, Peter ingin pergi ke pesta barbeque. Kemudian ia meminjam mobil dan meminta izin kepada ibunya. Karena khawatir Peter akan mabuk-mabukan, ibunya hanya memperbolehkan dengan syarat harus membawa adiknya Charlie dan ikut dengannya. Sesampainya di pesta, Peter menyuruh Charlie untuk menunggu dan memakan coklat kacang, sementara Peter akan melakukan hal bodoh, yaitu menghisap ganja. Karena kebanyakan makan coklat, Charlie mengalami alergi kacang semacam radang tenggorokan yang membuatnya sulit bernapas. Peter yang panik segera membawa Charlie pulang. Dalam kondisi mabuk dan panik, Peter membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga Charlie tidak tahan karena sulit bernapas, lalu membuka kaca jendela mobil dan kepalanya berada di luar untuk menghirup udara segar. Namun nasib sial menimpa mereka. Di saat mobil melaju kencang, terjadi kabut dan tak disangka di depan mereka ada mobil mogok. Peter menghindar, namun sayang kepala Charlie terbentur di tepi jalan dan membuat kepalanya putus. Sejenak Peter terdiam dan melihat ke belakang. Ternyata adiknya sudah tewas dan kepalanya tidak ada. Karena dalam pengaruh ganja, dia berusaha tegar dan pulang ke rumah tanpa memberitahu orang tuanya. Keesokan harinya, seperti biasa ibunya akan berangkat kerja dan terdengar jeritan histeris Annie saat melihat mayat Charlie kecil tanpa kepala. Sejak saat itu, hubungan Annie dan anaknya Peter mulai berantakan.
Annie pun merasa kecewa kepada Peter karena dia tidak bisa menjaga adiknya. Kesedihan mendalam pun menyelimuti keluarga tersebut. Annie mulai tidak fokus dengan pekerjaannya sebagai seniman miniatur. Begitu juga suaminya Steve yang akhir-akhir ini merasa aneh dengan kelakuan istrinya. Selain sering tidur berjalan, Steve curiga bahwa yang menggali kuburan mertuanya adalah Annie sendiri. Annie yang setengah depresi mencoba ikut bergabung di forum diskusi spiritual. Di sana dia mengenal Joan yang saat itu juga bersedih karena kehilangan anak dan juga cucunya. Pertemuan Annie dan Joan pun terus berlanjut hingga Annie diundang ke rumahnya Joan. Suatu saat Annie dan Joan bertemu di jalan. Joan memberi kabar baik bahwa dia sudah bertemu paranormal yang bisa mempertemukan dia dengan cucunya yang telah meninggal. Meskipun Annie setengah tidak percaya dengan ucapan Joan ini, Annie dipaksa ikut ke rumah Joan dan menyaksikan langsung ritual pemanggilan cucunya. Tidak lama setelah mantranya dibacakan, suasana mencekam pun terjadi saat Joan memanggil cucunya dengan media gelas dan papan tulis. Annie pun melihat dengan jelas kejadian tersebut. Tetapi karena tak kuasa menahan takut dan sedih, Annie pun pamit untuk pulang. Sebelum pulang, Joan memberikan lilin dan buku mantra dan menyarankan Annie agar mencoba sendiri di rumah. Charlie, are you here? Setelah ritual itu, Peter histeris karena Annie dirasuki arwah dan suaranya berubah mirip Charlie. Steve yang panik menyiram Annie dengan air dan menyuruh Annie segera mengakhiri ritual tersebut. Peter pun terus dihantui rasa bersalah sepanjang waktu. Dia sering mengalami hal aneh dan sering melihat ada pantulan cahaya yang mengikuti dia, termasuk saat dia berada di sekolah. Charlie? Sementara itu, Annie sering mengalami halusinasi dan kebiasaan tidur berjalannya semakin parah. Hingga suatu malam, Annie menarik kepala Peter hingga Peter sulit bernapas. Annie yang penasaran dengan ritual yang diajarkan Joan kepadanya, mulai mencari tahu dan terkuaklah fakta menarik, di mana dia teringat bahwa mendiang ibunya juga merupakan praktisi spiritual. Kemudian Annie membuka barang peninggalan ibunya dan diperiksanya satu persatu hingga ada satu buku album yang di dalamnya ada foto Joan tengah bersama ibunya, dan liontin yang dikenakan Joan sama persis dengan milik ibunya. Kecurigaan Annie mulai bertambah saat dia menemukan buku mantra yang sama dengan diberikan Joan kepadanya. Annie pun sadar bahwa dia telah masuk ke dalam lingkaran setan yang sama seperti ibunya. Keesokan harinya, Annie mendatangi rumah Joan dan tidak disangka rumah Joan tersebut merupakan rumah duka Joan yang disemayamkan, dan faktanya Joan sudah meninggal sejak lama. Sementara itu, Peter mulai depresi karena selalu diikuti bayangan aneh dan dia melihat Joan yang sedang berteriak memanggil namanya. Selain sering berteriak histeris, Peter juga sering mengalami kerasukan hingga suatu ketika dia mengalami self-injury atau menyakiti diri sendiri dengan membenturkan kepalanya ke meja hingga tak sadarkan diri. Peter, what are you doing, man? Peter pun dilarikan ke rumah sakit dan dijemput oleh ayahnya, Steve. Pertengkaran pun terjadi. Steve mulai menyalahkan Annie karena keadaan semakin kacau. Annie sebenarnya sudah menyadari dan mengetahui bahwa korban selanjutnya adalah Peter anaknya. Untuk mencegah itu, Annie meminta Steve agar membakar buku mantra peninggalan ibunya itu. Steve akhirnya menurut dan membakar buku tersebut. Namun karena kekuatan negatif yang dilindungi oleh arwah neraka, buku tersebut tidak bisa dibakar, dan lebih parahnya lagi, malah Steve yang terbakar hingga menewaskan dirinya. Rupanya Annie ternyata sedang dirasuki energi jahat dan membiarkan suaminya terbakar hingga tewas. Peter yang mulai siuman langsung mencari ibu dan ayahnya. Peter mencari ke semua ruangan hingga akhirnya dia pergi ke dapur dan menemukan ayahnya telah tewas. Annie yang tengah dikendalikan arwah jahat
kemudian mengejar Peter hingga ke loteng tempat mayat neneknya disemayamkan. Peter menutup semua pintu dan terus berteriak meminta tolong dan berusaha menyadarkan ibunya. Kemudian Peter merasa ada darah yang menetes dan ternyata tepat di atas kepalanya ada ibunya yang sedang memotong lehernya sendiri. Selain itu, Peter juga melihat semua arwah keluarganya yang telah meninggal, termasuk ayah dan adiknya. Karena sudah tidak tahan, Peter pun meloncat dari lantai atas. Ternyata kejadian itu tidak membuatnya tewas. Peter justru terbangun dan melihat jasad ibunya melayang menuju rumah pohon adiknya Charlie. Kemudian Peter pun mengikuti dan naik ke rumah pohon itu. Dan sungguh tak disangka sudah ada banyak sekali arwah termasuk semua keluarganya. Faktanya mereka merupakan pengikut King Paimon, yaitu Raja Neraka, yang selama ini mengintai Peter, dan seluruh keluarga Peter merupakan anggota sebuah aliran sesat atau sekte iblis yang tengah menanti wujud kekal persemaian arwah King Paimon yang sebelumnya bersemayam dalam tubuh neneknya Peter. Penantian sekte iblis itu pun cukup lama karena kakak laki-lakinya Annie yang dulu gagal disemayami karena sudah bunuh diri, dan Steve sendiri tidak bisa dijadikan subjek karena tidak ada ikatan darah dengan mereka semua, hingga pilihan terakhir mereka adalah Peter, dan arwah King Paimon kini diwariskan kepada Peter. Hail Paimon! Tamat. Secara keseluruhan filmnya cukup mencekam, apalagi nonton tengah malam sendiri lagi. Dan pesan moral yang dapat kita ambil ialah perbanyaklah mendekat diri dengan Yang Maha Kuasa agar Anda tidak dirasuki King Paimon sang Raja Neraka.